Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci Samsung front loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Andi Agus yang berada di Jalan Bougainville 2, nomor 2, Kelurahan Padongan, Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Buat Mas Andi Agus yang berada di Sulawesi Selatan, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk ini adalah board display-nya, teman-teman. Untuk board display nampaknya masih mulus dan belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk board power supply-nya ini pun sama. Nampaknya ini pun masih mulus, belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita kasih input AC 220 di sini. Selanjutnya coba saya colokkan dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, nampaknya untuk modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon. Artinya untuk modul mesin cuci ini memang benar-benar rusak. Selanjutnya kita pastikan untuk input AC 220 itu sudah masuk ke modulnya. Di sini coba kita tes untuk inputnya. Nah, nampaknya 220 AC sudah masuk, terukur 225 volt. Dan langsung coba kita ukur di area sekunder. Untuk groundnya saya tusukkan di, sebentar, saya cari posisi dulu. Groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya untuk 12 voltnya coba kita ukur. Nah, nampaknya untuk 12 voltnya tidak keluar ya teman-teman. Begitu juga untuk 5 voltnya. Nah, 5 voltnya pun sama, tidak keluar. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di test point lain di dekat IC PWM nya ini. Nah, nampaknya di IC PWM ini ada 7 volt sebagai VCC in IC nya, tapi untuk 300 voltnya coba, nah ini 300 voltnya nggak hadir teman-teman, ya nggak hadir. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk permasalahan itu ada di board power supply nya. Selanjutnya kita akan bongkar untuk board power supply nya ini, dan kita cari sumber permasalahannya itu dari mana. Untuk prosesnya akan saya skip. Lanjut. 1 hour later. Oke teman-teman, untuk kali ini board power supply-nya saya sudah coak seperti ini teman-teman. Dan ini optionnya untuk memperbaiki di jalur power supply-nya, mau tidak mau harus kita coak seperti ini. Ya karena jalur dari modul mesin cuci ini tuh ada di bawah dan ada di atas. Selanjutnya di sini bisa kita lihat, ini adalah trafonya, ini adalah elko utamanya. Di sini ada dioda bridge yang mengkonverter tegangan dari AC 220 menjadi DC 300 volt. Selanjutnya kita akan lakukan pengukuran tegangan di jalur-jalurnya ini. Untuk jenis kerusakan yang mati total, itu saya prediksikan permasalahan itu ada di area primer. Dan area primer itu adanya di komponen-komponen sebelum trafo kecilnya ini teman-teman. Selanjutnya kita kasih input kembali untuk AC 220 nya. Saya colokkan. Langsung kita ukur di area primernya apakah 300 volt ini hadir. Dan bisa teman-teman lihat untuk 300 voltnya hadir di test point ini teman-teman. Selanjutnya masuk ke trafonya. Nah, di test point trafo ini masih ada 300 volt, dan di test point selanjutnya di trafonya juga. Nah, ini nggak nyampe ya.
Kalau di sini nyampe, tapi di test pen satunya ini nggak nyampe. Atau kita tes dulu untuk resistensi trafonya ini, barangkali ada yang putus. Di trafo ini ada beberapa test point. Ini adalah pin out dari trafonya. Untuk area primer itu area sini. Selanjutnya yang sini ini adalah area sekundernya. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer jika terbunyi bip panjang seperti ini. Nah, ini artinya terhubung. Untuk kumparan di area primer, nah ini terhubung. Nah, ini terhubung. Untuk lilitan yang sebelahnya di area primer yang menuju ke IC PWM, nah ini nampaknya bermasalah teman-teman. Nah, bermasalah, kadang nyambung kadang tidak, tapi sering tidaknya ya. Tentunya yang normal harus seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk area sekundernya, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Harus saling terhubung. Tapi untuk area primer, untuk yang gulungan primer yang sebelah, ini nyambung. Tapi yang ini enggak nyambung teman-teman. Nyambung tapi putus nyambung, kayak ada yang putus mungkin. Dari hasil pengukuran ini saya fake untuk trafo bermasalah. Selanjutnya akan saya angkat untuk trafonya. Kita cek untuk gulungannya apakah ada yang putus. Jika ada yang putus, apakah masih bisa diperbaiki. Untuk kali ini trafo saya sudah angkat seperti ini teman-teman. Dan untuk mengangkat trafo yang sekecil ini itu memerlukan effort yang lumayan. Ya, karena memang solderan pabrikannya itu lumayan bagus. Dan setelah saya melakukan pengecekan di lilitannya ini memang kedua pin di area primer ini putus. Dan kali ini saya sudah sambung. Di sini saya sudah tandain oke. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan. Untuk mengetesnya saya gunakan ring pengukuran buzzer. Nah, seperti ini. Di sini untuk kedua pin ini tadinya tuh tidak terhubung. Dan sekarang coba kita lakukan pengetesan. Nah, ini sekarang sudah terhubung teman-teman. Ini di sini memang tadi putus dan sudah saya solder. Saya sudah sambungkan kembali. Untuk pin yang ini tadi memang nggak ada masalah. Begitu juga ini pun nggak ada masalah. Untuk kumparan di area sekunder memang tidak ada masalah. Yang bermasalah itu tadi untuk pin yang sini teman-teman. Nah, ya memang untuk trafo ini tuh nggak ada yang jual. Untuk tipe seperti ini tuh memang perlu spesifikasi khusus. Jadi di marketplace online pun saya rasa tidak ada yang jual. Mungkin kalaupun ada itu bekasan dari power supply bawaan Samsungnya itu sendiri. Selanjutnya kita pasang kembali dan kita tes untuk power supply-nya. Setelah trafo terpasang, coba kita tes untuk output di area sekunder. Untuk 5 volt dan 12 volt apakah sudah keluar. Coba saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung kita ukur untuk output di area sekunder di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 5 voltnya sudah keluar terukur 4,999 volt. Dan untuk 12 voltnya pun sudah keluar terukur 12,49 volt dan itu pun stabil. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan dengan board display-nya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya coba saya colokkan dan kita tekan untuk tombol powernya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Kita pencet tombol powernya pun sudah respon. Dan kita tekan play pun sudah respon. Nah, seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Selanjutnya untuk board power supply-nya di sini ini akan saya rapikan
Setelah semua beres, akan saya packing dan saya kirim balik ke subscriber saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplopodo.